Sebelum KRK dimulai, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Koordinator PD PKK Santo Yosef Sukabumi, Saudari Frederika Lisa Setiawati, dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Romo Moderator PD PKK Santo Yosef Sukabumi, RD Woke Amadeus Mario Sata. Terima kasih. Shalom. Selamat sore para romo, suster, bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya. PD PKK Santo Yosef Sukabumi diperkenankan untuk menyelenggarakan kebangunan rohani Katolik yang bertema kuasamu terlebih besar, sebagai rangkaian dari peringatan ulang tahun ke-34 dari PD PKK Santo Yosef Sukabumi. Perkenankanlah kami seluruh keluarga besar dari PD PKK Santo Yosef Sukabumi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita semua, kepada Romo Paroki kami RD Tarsisius Puryanto, Romo Moderator PD PKK Santo Yosef Sukabumi RD Wolfgang Amadeus Mario Sara, juga RD Stefanus Sri Haryono Putro yang sudah membimbing, mendoakan dan mendukung pelaksanaan KRK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari RD Justinus Dwi Karyanto dan RD Markus Santoso di dalam KRK ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada penasehat PD PKK Santo Yosef Sukabumi, Bapak dan Ibu Handi Jasa Dipura, dan seluruh sepuh PD PKK Santo Yosef Sukabumi yang selalu mendoakan dan mendukung kami generasi penerus PD PKK di paroki ini. Untuk DPP dan DKP Paroki Santo Yosef Sukabumi, Koordinator BPK PKK Keuskupan Bogor Bapak FX Cinde Triatmoko, para koordinator terdahulu dari PD PKK Santo Yosef Sukabumi, Ibu Grace Jasa Dipura, Bapak Hari Kuntara, Saudara Yosef Bambang dan Bapak Ivan Silegar, seluruh sahabat dan keluarga besar PD PKK Santo Yosef Sukabumi, dan para koordinator dan sahabat dari PD PKK yang ada di BPK PKK Keuskupan Bogor, para donatur yang telah memberikan donasi dan dukungan dalam banyak hal untuk pelaksanaan KRK ini, Koster Miss Dinar dan tim Komsos Paroki Santo Yosef Sukabumi, seksi keamanan dan parkir, seksi kesehatan, Dr. Feni, Dr. Mendi, dan Suster Caroline SFS, para sahabat dari semua PD PKK di paroki ini, dan seluruh umat baik di Paroki Santo Yosef, Dekanat Selatan, dan juga dari seluruh Keuskupan Bogor, bahkan dari luar Keuskupan Bogor yang telah menghadiri KRK ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk Tuhan di dalam KRK ini, dan kita berdoa bersama-sama dalam KRK ini kiranya kasih dan kuasa Tuhan meliputi dan tercurah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam kepada para romo dan juga seluruh umat sekalian, dan saya ucapkan selamat dan salam jumpa di Paroki Sukabumi ini. Dan saya lihat ada berbagai banyak, entah dari umat Paroki Sukabumi sendiri, dan juga saya di sini melihat ada berbagai dari kalangan manapun, ada dari secapa yang ada di kota Sukabumi ini, dan juga ada dari seluruh umat yang tentunya berada di luar Paroki Sukabumi. Dan saya ucapkan selamat malam semuanya dan salam damai untuk kita semua. Pertama-tama juga tentu pantas kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang melimpah, karena kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam satu hal yang sama, yakni sehat dan juga sukacitanya itu sama. Dan kita patut bersyukur karena pada hari ini juga kita akan melaksanakan yakni kebangunan rohani Katolik yang boleh difasilitasi oleh Paroki Sukabumi, oleh teman-teman dari komunitas Persekutuan Doa Karismatik Katolik di paroki ini. Menjadi beriman tentu itu kalau saya bayangkan adalah suatu hal yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi mengapa kita
berusaha untuk hidup beriman, kita diminta untuk mendengarkan sabdanya setiap hari. Berarti dengan demikian, beriman pun merupakan suatu proses yang tidak pernah akan berhenti. Melainkan usaha untuk menjadi beriman adalah proses terus-menerus. Berarti tidak hanya hari ini, namun dimanapun dan kapanpun kita diminta untuk menjadi manusia yang beriman. Dan pada hari juga kita patut bersyukur bersama juga dengan nanti, yakni pembicara kita, yakni juga melalui Romo Eko. Tuhan berbicara agar kita akan semakin dekat kepadanya. Tuhan juga berbicara melalui sabdanya agar bagaimanakah iman senantiasa menjaga juga diwujudkan agar kita menjadi manusia-manusia beriman yang sejati. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman PDPKK Sukabumi yang telah memfasilitasi kita semua untuk melaksanakan kegiatan ini, dan juga terima kasih banyak kepada tim pastores, yakni ada Romo Prihatno dan juga Romo Hari, dan seluruh dewan paroki, dewan keuangan, dan juga seluruh umat sekalian, tentu dari Paroki Sukabumi yang telah mendukung untuk teman-teman dari PDPKK ini menyelenggarakan kegiatan ini. Sehingga saya juga mengucapkan bahwa semoga kita semua dapat berproses pada hari ini dengan baik, sehingga kita pun senantiasa dapat mendapatkan berkat dan juga saling menguatkan dan menjadi berkat untuk sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.
masih belum sekolah. Akhirnya datang ke tempat ini. Saya tahu gereja bagus, rumahnya gereja doang. Tuhannya tidak tahu. Namun hari ini tema dari bangsa adalah kuasa terlebih besar. Tuhan terlebih besar. Bahkan tak pernah terjadi. Kalau saya katakan kuasa terlebih besar, itu janji Tuhan atau kepercayaan kita. Kuasa terlebih besar, janji Tuhan atau iman kita? Janji. Kalau orang percaya pada kuasa yang lebih besar, kenapa orang masih tidak tahu kan? Kenapa banyak orang yang selalu kiriman? Ya, jadi jangan orang berpikir, bukan berpikir, bukan berbayar. Kenapa ada orang-orang yang cemas, oh saya kok dapat pasangan hidup? Sudah lama berdoa, Tuhan kirimkan aku kekasih yang baik hati. Pada lagi. Jadi kalau kuasa Allah besar, mari kita lihat bahwa ini adalah kepercayaan, ini adalah iman. Saya berjalan bersama Tuhan, tidak berjalan sendirian. Saya akan ambil dari kitab suci. Di sini kitab ini berubah. Kenapa? Karena ada kedudukan antara kuasa Tuhan dan keraguan manusia. Jadi apa itu? Tak pernah meragukan manusia. Allah tidak pernah. Allah tidak pernah meragukan manusia. Maka Allah sepenuh hati mencintai manusia. Tapi yang dicintainya itu adalah pembiayaan. Siapa dia? Bukan. Yang bilangnya mengatakan diri sendiri. Kalau mereka maksud mereka, kamu sendiri. Jadi cinta Allah tidak pernah diragukan. Kuasa tidak pernah diragukan. Hanya manusia yang meragukan Tuhan. Ya di sini. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, yang pertama seseorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Kisah ini Yesus menyembuhkan seorang budak. Itu ditulis oleh penginjil Matius, Markus, Lukas. Dan peristiwa ini persis setelah Yesus menampakkan diri di mana kemudian Yesus ditampakkan kepada tiga murid itu seusai di mana Yesus tahu di mana Gunung Sinai. Kalau Sinai itu Allah menampakkan diri kepada Abraham, Musa, yang mana orang itu di Gunung Tabor. Jadi setelah Yesus menampakkan di Gunung Tabor, memang di Lukas, di Markus, orang mengatakan guru, tetapi penginjil Matius katakan Tuhan. Memang penginjil Matius mengatakan memperlihatkan sejati diri Yesus sesungguhnya, yaitu Tuhan. Maka orang adalah menyembah yang ngomong pada Tuhan, kasihanlah
tapi banyak menulis. Tapi Rasul 12. Dan rupanya murid-murid Yesus punya kuasa juga. Tetapi dia sudah membawa anak ini dan tidak sembuh. Lalu Yesus marah. Yesus berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu lagi? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anakku kemari. Jadi orang ini sudah minta para murid untuk menyembuhkan, tapi tidak terjadi. Kenapa bisa tidak terjadi? Nanti kita bisa lihat kata-kata Yesus. Dengan keras, lalu Yesus menegur dia. Lalu keluar setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Lihat dahsyatnya Yesus. Kalau sudah mau terjadi seketika itu juga, gak butuh waktu. Jadi kalau Anda minta ampun pada Tuhan, seketika itu juga Tuhan mengampuni kamu. Tapi jangan berkata seperti ini. Ada seorang anak, Romo kan berkata, mintalah kepada Tuhan, seketika itu juga Tuhan akan. Saya pernah Romo, saya pernah, Tuhan berikan aku rezeki. Saya buka tangan saya, gak ada apa-apa. Apakah di sini anak ini meragukan Tuhan? Apakah di sini anak ini mencuri Tuhan? Jadi kalau kita mohon berkat Tuhan, bukan berarti Tuhan yang kerja sendirian, tidak bisa. Kita pun harus membuat Tuhan mudah memberkati kita. Saya beberapa kali ada beberapa anak-anak, Romo, tolong saya doakan. Kenapa? Mau ujian, supaya lulus, Romo. Oke, saya doakan. Setelah doakan, kamu belajar nggak? Ya itu masalahnya, saya malas. Jadi kalau mohon diberkati Tuhan, jangan mempersulit Tuhan. Jadi Tuhan tolong berkati keluarga saya supaya rukun, damai, sejahtera. Datang ke rumah aja males, lebih senang nongkrong dengan teman-temannya. Ibu-ibunya senangnya nongkrong dengan semua para ibu, ngumpul bareng-bareng. Jarang ada di rumah. Bisa Tuhan memberkati keluarga sejahtera? Nggak bisa, Tuhan pemilihan. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, seketika itu juga setan itu terusir. Dan waktu dikatakan murid-murid Yesus datang ketika mereka sendirian. Ingat ya, Yesus selalu sudah bekerja, langsung mengumpul para murid. Dia punya pengajaran khusus untuk para murid. Lalu para murid berkata, mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Lalu Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Bandingkan, kalau yang ada di depan itu tidak percaya. Dan sekarang apa? Kamu kurang percaya. Tadi kan, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Sedangkan untuk para murid, Yesus mengatakan, kamu kurang percaya. Jadi ya, kalau saya lihat, iman itu ada tidak percaya, kurang percaya, dan percaya. Maka pada saat kuasa juga lebih besar, itu perlu kurang percaya atau percaya. Nah ini dia. Kita akan lihat percaya semacam apa yang bisa mendatangkan berkat Tuhan, yang bisa mendatangkan kuasa Tuhan. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai
iman sebesar biji sesali, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, dan gunung itu pun akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagi. Lalu di dalam kurung, memang di ayat 21 itu dikurungin, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa artinya? Yesus mau mengatakan, untuk melawan kuasa-kuasa tertentu, kamu tidak bisa sendirian. Kamu harus dengan Tuhan, harus dengan Allah. Dan hanya Allah yang mampu, Allah yang mampu. Suatu ketika saya di rumah retret, dulu di sini anak-anak PGD, jual tukang ya, SMP, retretnya jadi Pratista. Saya pernah retret di Pratista. Lalu pada saat itu frater memimpin doa malam. Pas jam 11 saya sudah mau tidur. Digelar oleh frater. Romo, maupun ada anak sekali setan. Sudah berdoa semuanya. Anak itu gua semua goyangkan Romo. Oh, baik. Sinilah jadinya setan datang kata saya. Lalu saya datang, anak itu sedang dikerumuni oleh beberapa guru. Lalu frater di situ dan teman-temannya doa, Yesus, Allah. Itu di kampel. Kata saya, mana mungkin si setan tenang lagi di kampel? Ada sakramen Maha Kudus lagi. Lalu saya ngomong kepada, saya lihat anak itu, wow. Terus saya ngomong, diam kamu. Wow. Saya ngomong kepada guru, bu, pergi, keluar. Romo bisa sendirian, dia bisa ngomong. Ya apa-apa, saya bisa. Pergi. Teman-teman tahu nggak? Frater, pergi. Saya berdua dengan dia. Lalu dilepaskan, mereka pada pergi. Wow, kamu gitu. Saya diam. Saya cuma ngomong, tapi capek. Saya diam. Lalu saya ngomong, lu kalau sembuh, saya tinggalin di sini sendirian. Kamu sendirian ya, ada Yesus dengan kamu. Saya mau tidur, kata saya. Saya pergi. Yang terjadi itu, Romo jangan gitu ah. Jadi rupanya anak ini tidak kerasukan, anak ini cari perhatian. Ingin diperhatikan oleh teman-teman. Wow. Gak mungkin kuasa setan ada di hadapan sakramen Maha Kudus sedahsyat itu. Lalu fraternya langsung, Romo cepet banget musirnya, lagi musir kayak lo ya. Jangan ditanggapi ini, kalau diikutin mati dari sampai pagi. Aku yang capek sendiri. Jadi saudara-saudara lihat bahwa pada saat Yesus berkata, roh macam itu hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Artinya apa? Hanya kuasa Tuhan yang mampu seperti itu. Hanya kuasa Tuhan. Saya sebagai imam seringkali mendoakan orang. Saya berkata, Tuhan jangan kuasa saya, kuasa-Mu. Beberapa sembuh didoakan, beberapa lancar, banyaknya mati. Mau dicobain? Tapi ya sudah. Kalau perhatian itu menjadi jalan yang baik bagi dia, kenapa tidak? Saya seringkali kalau mendoakan orang di rumah sakit sudah pakai alat macam-macam, udah begini. Lalu tolong doakan supaya sembuh. Ya Allah, bisa. Tuhan, mungkin gak Tuhan sudah di atas?
kesukaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ingat, manusia harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka mari kita perhatikan, kenapa akhirnya kok banyak orang yang meragukan Tuhan? Kenapa kok banyak orang yang kehilangan iman? Ada beberapa anak muda mengatakan, Romo, saya sudah berdoa, terus berdoa, tapi kok Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Saya sudah novena, tetapi kok Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Baru kemarin, ada seorang ibu dengan wajah jengkel yang ngomong, Romo, saya sudah 10 tahun mendoakan suami saya. Supaya apa, Bu? Dipanggil Tuhan? Bukan. Supaya apa? Supaya suami saya bertobat dan menjadi Katolik. Itu Buddha, supaya jadi Katolik. Terus saya berkata, Bu, Ibu sebagai istri bagaimana? Ya seperti ini, baik kok, saya baik-baik saja. Terus saya tanya kepada bapaknya yang muda itu, oh, gimana sih istri? Aduh, Romo, aduh. Kenapa? Itu kalau udah ngomong panjang, sampai saya nggak sempat ngomong, nggak diberi kesempatan berbicara, ngomong. Lalu saya ngomong pada ibu, bagaimana mungkin Bapak jadi Katolik kalau Ibu tidak memberi contoh? Ibu hanya mendoakan, tapi tidak pernah memperlihatkan nih hidup sebagai anak Tuhan, anak Yesus seperti ini. Yang mentah itu percuma doanya. Sudah Ibu berdoa, dan harus seperti apa, Romo? Jangan mendoakan supaya suami bertobat dan supaya Ibu bertobat. Langsung si ibu itu ngomong saya, pasung gelok dasar. Gelok, sampai bener. Halo Bapak Ibu, maaf, sering kali kita banyak mendoakan orang supaya berubah, betul atau tidak? Betul. Sebetulnya salah doa yang seperti itu. Berdoa supaya saya berubah, sampai kapan Anda mendoakan orang lain berubah? Ya, tenang. Tidak apa. Anda punya atasan menjengkelkan, mengecewakan. Anda berdoa, Tuhan semoga dia cepat dipindahkan, malah naik pangkat. Jadi mintalah supaya saya yang berubah. Maka mari kita lihat apa yang menjadikan manusia hidup tidak bisa menjadi pribadi yang diberkati. Ada perangkap dalam kehidupan kita. Apa perangkap kehidupan? Jadi manusia itu gini, seperti kalau kita datang ke alam, tiba-tiba alam itu gelap oleh awan, kita tidak bisa melihat matahari. Apakah mataharinya hilang? Tidak. Awan itu menutupi matahari. Sama. Kalau hidup kita dipenuhi oleh masalah, maka kita tidak bisa Tuhan ada di sana. Karena masalah yang kita lihat, awan itu yang kita lihat. Suatu hari ada seorang teman saya, pastor dari kampung. Lalu dia waktu itu masih frater, naik motor sore, nabrak jembatan. Jembatan dia tabrak, sampai motornya tuh pengong begitu. Terus yang kakinya bengkak. Datanglah ke dia, kata saya, kamu kenaon? Nabrak. Tak jembatan. Aku giginya jembatan teh. Kamu nggak kelihatan di jembatan. Terus saya berpikir, kenapa tidak bisa kelihatan? Yang lain bisa lihat. Terus saya ngomong,
lu pakai kacamata hitam ya? Oh, saya pakai kacamata hitam. Jadi saya mengenali dunia itu. Jadi bisa terjadi kita seperti itu. Kita terlalu memikirkan kekecewaan, kejengkelan, kemarahan, akhirnya Tuhan tidak pernah kita rasakan. Nah, satu perangkap dalam hidup kita yang bisa membuat kita melupakan Tuhan adalah apa? Terlalu cinta pada uang. Siapa yang tidak butuh uang, angkat tangan. Bagus. Anda masih murid Yudas Iskariot. Dan ada, kita uang betul. Dan Yesus tidak pernah menyalahkan uang. Tidak. Yesus menyalahkan apa? Orang mencintai uang. Karena kalau orang mencintai uang, uang itu segala-galanya. Uang itu menjadi tujuan. Karena uang menjadi tujuan, hati-hati, sopan pun bisa dihianati. Karena mencintai uang, orang tua pun bisa dibuang begitu saja. Bisa. Karena orang mencintai uang. Maka pastor ini harus kaul kemiskinan. Kami dapat uang cuma lewat doang. Masuk biara. Maka lihat, coba aja kalau pastor kerjanya diatur oleh uang, bahaya. Memberkati rumah, stipendiumnya cuma 100 euro. 100.000. Tapi kalau 1 juta, bayangkan kalau stipendiumnya 10 juta. Seorang itu tidak pernah boleh hidup pelayanan diatur oleh uang. Jadi uang tidak pernah boleh menjadi tujuan. Uang adalah sarana. Saya punya, ya syukur. Saya nggak punya, ya nggak apa-apa. Saya ingat di sini karena banyak angkatan. Ayah saya angkatan udara. Dan namanya anak gajinya pas-pasan. Pas untuk bayar hutang. Ini hebat. Secapa bapak saya cuma bintara doang. Dan kalau udah bintara angkatan udara, dapat jatah gaji itu begitu cepatnya habis. Dan saya dulu tinggal di kompleks tentara. Kalau di kompleks itu kan panas-panasan. Yang satu beli TV, yang lain beli TV. Yang satu beli kulkas, yang lain beli kulkas. Yang satu punya istri baru, yang lain juga. Di kompleks itu tuh yang tidak punya motor cuma ayah saya. Ayah saya sepeda ke gereja naik sepeda. Anak-anak selalu dibonceng. Saya ego iri, Papa yang lainnya sepeda motor, kita kok cuma sepeda. Bapak saya kan orang Jawa, bapak saya kan bele, numpak enak, silen. Naik sepeda itu enak. Udaranya enak. Dan betul, saya kalau dibonceng ngantuk-ngantuk sampai akhirnya kena jari-jari masuk ke dalam. Sampai suatu hari ayah kami dan tidur enak pak, enak. Ya sudah, ditaliin saja, terus saya pergi dan aman, tidak terjadi. Tapi suatu saat bapak nabrak beca, jatuh. Bapak loncat, saya diam. Sampai bapak berkata, loncat, lagi taleni ya. Tapi apa? Ayah itu punya rezeki,
Itu yang dia nikmati. Ayah tidak pernah meributkan rezeki orang lain. Orang lain punya yowes terang, ya sudah tidak apa-apa. Kita punya ini yang kita nikmati. Anda tahu, karena pas-pasannya kami makan, ibu itu selalu masaknya apa? Bayam dan tempe. Sehingga sekarang saya asam kurang. Waktu kecil, nggak tahu ya, ada yang sama kecilnya saya waktu kecil, ada film Popeye. Ada tahu Popeye? Popeye makan apa? Ini dia. Jadi ayah Popeye hebat, Popeye bayam. Dan ayah itu kalau itu masak bayamnya itu bening, saudara-saudara. Cuma bayam, sudah itu aja. Lalu tempe, ayah bayam. Gawean boku enak tenang, enak sambil bayum enak, bayum macam enak. Itu Bapak, dia menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan. Itu. Saya suka sedih. Banyak orang kaya bisa kaya uang, tapi tidak bisa menikmati uang. Menyedihkan. Dia punya rumah besar, tapi tidak punya waktu untuk menikmati rumahnya. Dia punya istri cantik, tapi tidak punya waktu untuk menikmati istri yang cantik itu. Mas Romonya yang bisa menikmati. Dia mengunjungi, cantik banget. Dan saya selalu mengatakan kepada anak-anak remaja, nah kalau cari pacar jangan yang cantik. Jangan, cari yang jelek. Kenapa Romo cari yang jelek? Kalau kamu cari yang penting, sedih. Loh kok sedih? Karena yang cantik ini lama-lama jadi jelek. Kalau yang jelek, lama-lama ya tetap jelek. Jadi kamu konsisten. Suster kok ketawa? Sudah bukan masanya lagi. Jangan bermimpi. Jadi saudara, kita harus tahu uang itu sarana, uang itu berkat Tuhan. Jadi jangan pernah selalu senang punya berkat dari Tuhan banyak. No. Anda harus lebih senang tinggal dengan Sang Pemberi berkat. Itu yang lebih benar. Bukan hanya merasakan berkat Tuhan, no. Kita ingin tinggal bersama dengan Sang Pemberi berkat. Itu yang penting. Karena namanya berkat itu bisa datang dan pergi. Sekarang saya tanya, apakah orang lain tidak pernah memikirkan uang? Memikirkan mereka. Mereka pikir, aduh, apakah di sana nanti hilang nggak uangnya, kurang nggak, sahamnya sedang naik atau turun? Mikir mereka. Dan pada saat uang dipikirkan, apakah makin banyak? Enggak, makin kurang. Karena di saat Anda memikirkan uang, Anda semakin menjadi rakus. Anda semakin menjadi tinggi itu, beli itu. Lihat saja kalau ibu-ibu jalan-jalan ke toko, apakah jalannya lurus? Tidak. Belok kanan, belok kiri. Aduh, susah. Biar harganya mahal, tapi tetap nanya ke mas itu berapa mas? Terus tahu ada harganya. Itu aja bingung. Lalu dicobain, mahal mas. Ya. Jadi perhatikan, saya harus tahu apa yang harus paling utama dalam kehidupan, apa yang menjadi sarana dalam kehidupan. Jadi berkat Tuhan, rezeki dari Tuhan adalah sarana untuk kita bisa menikmati kehidupan. Bukan berarti kalau sedikit berkatnya, sedikit kenikmatannya, belum tentu. Saya ingat waktu kami kecil, bapak ibu masih sederhana.
Kami itu cuma makan ketela. Ibu itu selalu godong ketela atau goreng ketela. Itu sudah senang banget. Wah, ketawa-ketawa. Sekarang adik-adik saya sudah jaya. Kalau kumpul Pizza Hut, martabak Meksiko, apakah kenikmatannya berbeda? Enggak, sama. Bukan masalahnya apa yang dimakan, tapi suasana. Bagaimana kita bisa berbicara bersama-sama? Yang kedua, yang bisa menjadi menjebak kita adalah apa? Kemarahan, kecemasan, dendam. Orang punya kepayahan, punya. Orang punya kekecewaan, punya. Saya kemarin di Palembang 3 minggu yang lalu menghadiri Indonesian Youth Day di Palembang. Ada 1.500 anak muda dari 37 usulan. Dan waktu saya mendengarkan sharing anak muda, banyak anak muda yang terluka oleh orang tuanya, kecewa dengan orang tuanya. Ada yang orang tuanya kabur, meninggalkan, ada papanya, ada mamanya. Dia berkata, Romo, saya sejak kecil dititipkan oleh papa mama ke nenek. Saya yang ngurusin nenek, papa mama gak ngurus saya. Ada yang besarnya dihabisi, dipukuli oleh orang tuanya, maka mereka benci sekali. Bahkan ada yang mengatakan, Romo, Anda tahu kalau pernikahan, seorang bapak paling bahagia ngantar anak perempuannya dari pintu gereja sampai ke altar, bangga. Ada anak yang ngomong, saya tidak pernah mau papa saya nuntun saya. Dan saya benci pada ayah saya. Bahkan suruh minta suruh kamu enggak mau. Saya paling-paling cuma mau memeluk saja, cukup. Enggak mau saya suruh kamu, enggak. Saya enggak perlu minta maaf. Dia yang harus saya maafkan. Ya. Banyak orang yang menyimpan kebencian, kemarahan. Kalau orang menyimpan kebencian, kemarahan, kejengkelan, maka Bapak Ibu apa yang terjadi? Orang tidak pernah bisa sukacita. Suatu hari saya bisa lingkungan, pastor yang harus mimpin gak bisa, saya ganti. Jadi saya gak kenal lingkungan itu. Saya pas semua orang salam, Romo. Ada suara ibu pakai topi, tidak menyapa saya. Dari wajahnya pun saya melihat mengerikan. Saya bilang, ya Tuhan, ini manusia bukan. Sampai saya kan gak mau disebut sebagai pastor yang jutek. Saya datang ini, Bu, selamat sore. Apa itu? Goreng. Ya Allah, mungkin ini keturunan yang lahir. Lalu saya biarkan. Ibu itu di tengah-tengah percis, tidak terlalu belakang, di depan. Jadi setiap satu kan lihat itu. Saya itu khotbah, yang lain ketawa, ibu tidak ketawa sedikit. Oh, mungkin kurang heboh. Terus kalau yang lain tertinggal, diam. Wis capek saya. Ada orang sudah saya biarkan. Tiba-tiba saya tekanis tidak tahu. Kadang-kadang suka muncul. Saya tuh tiba-tiba ingin, Tuhan, jamah orang itu, jamah. Saya tuh mengangkat tubuh Kristus, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi. Saya naik. Ibu itu nangis terseduh. Amin. Ya. Saya duduk, ya pun saya angkat.
Ibu itu masih menangis. Selesai misa, yang lain terdiam, diam saja. Yang Romo terima kasih, oke, kita makan ya, yuk. Saya beres-beres alat misa, ibu itu tiba-tiba datang pada saya. Anda tahu, ibu itu ngomongnya kayak Romo, saya ngomong. Lalu saya berkata, untung saya bukan keturunan polisi. Baik Bu, baik. Duduk. Romo, sudah 5 tahun ini saya sudah tidak percaya pada Tuhan. Saya datang ke gereja hanya supaya saya tidak diasingkan, supaya saya orang lain tahu saya masih Katolik. Saya tidak pernah berdoa lagi. Saya cuma datang. Saya nggak ikut apa-apa. Saya marah. Romo, saya aktif di gereja. Saya tidak pernah nyakitin orang. Saya sayang pada suami. Saya merawat anak-anak saya dengan baik sampai berhasil semuanya. Tapi 5 tahun ini kenapa Tuhan memberikan kanker kepada saya? Payudara saya sudah diambil 1 Romo. Saya tidak berani melihat. Tapi tersinggung. Dan saya ngomong, pantesan kempes. Dan kemarin diperiksa Romo, kanker itu sudah menjalar ke seluruh tubuh saya. Saya marah, saya benci pada Tuhan. Apa salah saya sampai saya harus menderita kanker seperti ini? Apa salah saya? Tapi Romo tadi pada saat Romo Ekaristi, tiba-tiba Romo berkata, inilah tubuh yang dikurbankan bagi. Saya mendengar itu, langsung saya merasa Tuhan, kanker ini harus menjadi pengorbanan saya mengikuti Yesus. Saya terima. Maka tadi Romo masih menangis. Saya tiba-tiba suka cita. Saya suka cita banget. Oh, syukur pada Allah ini. Syukur. Ibu itu bahagia. Setahun kemudian saya ketemu ibu itu. Dan Anda tahu wajahnya tidak berubah. Berat untuk senyum. Dia kata saya, Romo. Ibu, saya suka. Ibu, bagaimana kabar? Baik, Romo, terima kasih. Romo setelah 1 tahun syukur tidak Allah. Bagaimana kabar? Sudah sembuh? Masih kabar. Oh ya, tapi Romo, saya sekarang berdamai dengan kanker. Kanker itu sudah menjadi bagian hidup saya. Dan yang tadinya ganas, sekarang kanker itu tidak ganas lagi. Oh, haleluya, Tuhan menyembuhkan ibu, kata saya. Lalu ibu itu jawab, belum. Oh iya, belum. Tapi lihat apa yang saya mau katakan, orang disembuhkan pada saat apa? Pada saat mau melepaskan kemarahan dan kebencian. Betul. Jadi kemarahan, kebencian, kejengkelan itu penghalang Tuhan memberkati. Gak bisa. Seperti halnya, saya selalu memperumpamakan dengan air gelas. Saya punya gelas air, segelas air putih. Lalu tiba-tiba Romo Markus datang bawa kopi. Romo Eko, saya punya kopi. Mau gak? Mau Romo, sini gelasnya. Kalau bisa nggak ditumpahkan ke dalam gelas saya? Bisa nggak? Nggak mungkin. Saya nggak bisa menikmati kopi yang dari Romo Markus kalau gelas saya masih penuh. Betul atau tidak? Bagaimana supaya saya bisa menikmati kopi yang dari Romo Markus? Buang dulu, kosong.
dikosongkan, baru bisa diisi dengan apa? Sama. Allah mau memberkati Anda, tapi bagaimana mungkin berkat itu ada kalau hati Anda dipenuhi dengan kemarahan, kebencian? Lepaskan dulu. Yang ketiga adalah apa? Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Padahal Yesus di ayat 25 Injil Matius, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Juga jangan pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Pandanglah burung di udara, dia tidak menuai, tidak mengumpulkan, diberi makan oleh Bapa. Jadi, kenapa kita khawatir? Apa yang membuat kita khawatir? Pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita ini bisa nggak ya untuk menghidupi keluarga? Cukup nggak ya? Ini menyedihkan. Kemarin sebuah keprihatinan Bapak Uskup. Orang Katolik ini punya anaknya biasanya cuma 2, ya tidak, 1 atau 2. Lama-lama orang Katolik habis. Karena kan keturunannya cuma 2. Sudah gitu, ada yang menjadi pastor? Enggak ada. Saya tanya anak laki-laki, kamu jadi pastor? Enggak mau. Anak perempuan, kamu jadi susah? Ya amin-amin. Jadi orang tua pun seringkali doa Tuhan panggil supaya dia menjadi imam, tapi jangan anakku, anak orang lain saja. Kenapa sampai Katolik begitu hemat punya anak? Karena takut pendidikan mahal, susah. Coba saya tanya, ada di sini ada oma-oma. Oma-oma, siapa yang anaknya lebih dari 5? Angkat tangan. Oh, oma hebat, tidak benar. Berapa oma? Anaknya 6. My goodness. 6 oma, anaknya 6. Apa oma? Sorry, saya tertarik dengan anak 6. Cari resepnya bagaimana bisa? Oma anaknya 6. Asli. Suami berapa? 1. Anak 6. Dari anak 6 ini, pernahkah oma khawatir membesarkan anak-anak atau tidak? Selalu ada rezeki. Betul. Oma usahanya apa? Ibu rumah. Suami tukang batik, jualan batik kan tukang batik. Tukang batik, anak 6. Semua anak-anak ini sejahtera atau sudah masuk panti asuhan? Tidak pernah dirawat oleh Oma. Karena Oma percaya setiap anak mendatangkan berkah. Ya, Bapak Ibu. Setiap anak itu mendatangkan berkah. Jangan pernah khawatir. Bapak saya anaknya 4. Dari anak 4 ini, nomor 1 saya. Kebetulan paling bodoh, mohon izin. Maka saya kalau kemana-mana, saya pernah kemarin ke Pontianak, ada seorang anak kecil lucu tadi. Ini Romo yang bodoh itu ya? Betul. Dan ayah saya tentara, galaknya men. Anda tahu bapak saya itu mainnya pukul. Zaman saya belum ada Kak Seto. Jadi saya tidak bisa mencari perlindungan hak anak. Dan ayah saya keras. Kalau salah dihukumi. Dan ayah karena tahu saya anak paling bodoh, 3 anak saya yang paling pintar. Waktu saya kecil, saya ditanya, kamu jadi apa? Pastor. Wah, bodoh mau jadi pastor, gak mungkin. Biarin. Adikmu yang pintar, pintar. Dia biar dia aja jadi pastor, jangan kamu. Kamu nanti kalau jadi romo di sini. Masa ada romo Katolik bodoh? Lalu saya ngomong, biarin nanti kalau
jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengarkan doa saya. Jadi Bapak Ibu, jangan takut anak Anda bukan di tangan Anda, di tangan Tuhan. Saya ranking 35 bisa jadi pastor. Uskup Bandung Anda kenal? Monsignor Antonius Sugianto Benyamin, pinter. Itu satu angkatan dengan saya, cuma beda nasib. Dia di uskup, pinter sekali, ya ranking 1 selalu di kelas. Saking pinter, saya pernah kirim dan jadi anak pinter, kebanggaan orang. Bangga. Lalu setelah di uskup jadi pastor, dia datangin saya, Monsignor, saya harus hormat kalau dia sama saya cium dia. Cincinnya nggak ada. Monsignor cincinnya di mana? Di pantat. Kurang aja. Lalu saya tanya, Monsignor, enggak, apa kok enggak. Saya selalu bangga pada Monsignor. Terus Monsignor, saya sebenarnya bangga pada kamu kok. Enggak perlu bangga Monsignor. Saya tanya dong, Monsignor pernah ke Yerusalem belum? Saya belum pernah dong. Kamu tuh 4 kali. Lalu saya tanya lagi, Monsignor sering ke Vatikan ya? Sering kok. Ngapain Monsignor? Rapat. Kamu kok rekreasi. Jadi apa yang saya mau katakan, setiap anak itu punya rancangan damai sejahtera. Jadi kalau Anda punya anak belum kawin-kawin, jangan didesak kapan kawin, gantung diri. Jangan nanya Romo Mario kapan kawin. Kualat Anda. Ngomong kok masih sendirian. Terus aja gandengan. Ada melawan Tuhan. Jadi lihat, kita punya kekhawatiran tentang kesehatan. Ya, oke, kita tidak. Hidup itu misteri. Ada orang, saya punya pastor, wah sehat banget, olahraganya keren. Sorry. Makannya teratur, doanya baik banget. Oi, pastor ini karena saya suci, meninggal laut gelap. Saya jarang olahraga, bakti aja secipik gua sikat. Makan yang enak-enak, doa kadang-kadang tetap hidup. Karena saya belum layak dipanggil Tuhan. Jadi apa yang saya mau perlihatkan? Hidup ini misteri. Hidup ini di tangan Tuhan. Maka mengapa harus khawatir untuk sesuatu yang tidak bisa kita ubah? Kalau kita tidak bisa berubah, jangan khawatir. Terimalah. Kalau itu sudah berlalu, kita masih cemas. Ngapain toh tidak akan pernah bisa berubah? Kita doakan itu sudah terjadi kok. Ya sudah. Nah, Bapak Ibu, mari sekarang lihat perangkap yang paling besar adalah apa? Orang tidak mau menderita bagi sesuatu yang baik. Takut sakit, takut berkorban. Saya selalu ingat sebuah kisah waktu saya membeli retret anak SD. Saya paling senang membeli retret anak SD. Karena anak SD itu taat dengan saya. Kalau anak SD ngomong, diam dulu. Kalau anak SMP, saya ngomong, diam. Dan kalau anak SMA, saya ngomong, diam kamu, tukang melotot sama saya. Tapi kalau ibu-ibu, lucu.
di rumah retret ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Ada sekolahan. Saya pernah tanya pada kalian, anak SD, mengapa Kristen? Wow, anak-anak angkat. Lalu ada satu orang anak itu kata, Romo, kita disebut Kristen karena kita bukan Muslim. Sampai teman-teman, kamu salah, memalukan. Lalu ada satu anak, saya sejauh, oh baik. Lalu dia begini, Romo, kita disebut Kristen karena kita mengikuti Yesus. Dan kita mengikuti Yesus karena kita percaya akan mendatangkan keselamatan dalam hidup kita. Haleluya, amin. Langsung anak itu bilang, kamu seperti pendeta. Oh iya, memang saya pendeta. Lalu yang saya salahkan, kamu anaknya apa? Rodiakon. Lalu saya kata, betul, kita pengikut Kristus, maka kita disebut Kristen. Lalu saya tanya, nah kalau namanya pengikut itu di depan atau di belakang? Ya anak-anak kalau ngomong, namanya pengikut itu di belakang, ngomong di depan namanya supir. Betul. Kalau kita di depan kita siapa? Yesus. Saya ngomong, kalau Yesusnya ke kanan, kita kemana-mana anak-anak. Kanan Romo. Yesus ke kiri, ya kita ke kiri Romo. Bagus. Kalau Yesus lurus, itu juga harus lurus Romo. Lalu saya tuh di antara ada salib, saya angkat. Lah, Yesus ini salib. Itu semua jujur. Tiba-tiba anak Rodiakon itu angkat tangan. Saya sudah bisa, saya nggak jawab orang beli. Karena cuma dia yang angkat tangan, gitu. Ya sudah, kamu jawab. Kalau Yesus salib Romo, ya biarin aja dia disalib sendirian. Ya, seringkali kita lupa. Kalau kita pengikut Kristus, kita harus mengikuti apa yang Kristus jalan. Maka Bapak Paulus pernah berkata dalam khotbahnya, jangan jadi orang Katolik yang melarikan diri dari salib. Apa itu? Pengorbanan. Ingat, semua kehidupan harus berkorban. Harus berkorban. Seorang bapak berkorban sekolah supaya apa? Punya jabatan baik, ekonomi baik untuk keluarga. Seorang istri mencuci piring tidak akan pernah selesai. Itu pekerjaan seumur hidup. Mencuci baju, pekerjaan yang tidak pernah beres-beres. Terus dilakukan oleh seorang ibu, itu pengorbanan. Seorang pastor hidup sendirian, tidur sendirian, pengorbanan. Masuk angin Romo Markus bagaimana dia lakukan? Yang kasih apa namanya? Ujung pintu, dia kasih balsam, gesek. Makanya begini. Baru semua self-service. Kita hidup sendirian karena itu tanggung jawab kita. Karena seorang ayah dan ibu bahagia pada saat apa? Punya anak bersama anak bahagia, jalan bareng. Udah. Saya kadang-kadang lihat oma-oma ke gereja, pegangan tangan. Wow, keren. Terusan ada opa-opa jalan, begini pelan-pelan. Sampai saya, oma, opa, hebat banget. Sayang ya? Enggak, takut jatuh. Oh. Jadi ada motivasinya, tapi jatuh. Maka kalau suami di mall pegang istrinya, bukan karena saya, takut habis dompetnya. Ayo terus. Jadi apapun pilihan kehidupan, kita punya tanggung jawab. Kita tidak pernah bisa melarikan diri dari tanggung jawab kita. Jadi saling itu kan berpikir beban, masalah. No. Tanggung jawab.
Anda punya tanggung jawab, anak-anak punya tanggung jawab. Siapapun dalam kehidupan kita punya salib yang harus kita pikul. Maka Bapak Paulus berkata, belajarlah untuk memikul salib. Kenapa? Karena penderitaan itu selalu memurnikan iman. Ya, para rasul yang tadinya takut mati, setelah dihembusi Roh Kudus, peristiwa Pentakosta, para rasul menjadi pribadi yang hebat, berani mati. Karena apa? Karena karya Roh ada dalam diri. Jadi iman penderitaan itu memurnikan iman kita. Sekarang beberapa imam projo tidak bertugas di keuskupan Jawa. Kalau nggak salah, imam projo Bogor ini dikirim juga ke Kalimantan, ke Papua. Tidak hanya kami religius. Kenapa? Supaya merasakan tinggal dengan orang-orang yang sulit, harus jauh, harus hidup menemukan Yesus di tempat yang susah. Teman-teman agak kalau sudah jalan capek turne, pada saat datang sampai kampung, para bapaknya sedang cari sapi. Tidak ada beres, semua pergi, tinggal oma-oma. Ya sudah, mau apa lagi? Kita di Papua sudah banyak bertahun-tahun melayani sana. Belum ada satupun imam Papua untuk masuk mobil salib suci. Susah mengubah mereka mempunyai cara pikir Kristen. Gak gampang. Tapi tetap dilakukan. Kita tetap tidak pernah putus asa. Tetap mereka butuh kehadiran kita. Yang kedua, penderitaan itu adalah bentuk Tuhan mengembangkan iman kita. Ya, orang Israel selama berapa? 40 tahun dididik oleh Tuhan. Maka sama kita pun dididik oleh Tuhan untuk mengembangkan iman. Saya sejak kecil dididik oleh ayah ibu saya dengan pendidikan Katolik. Nah, kalau minta kepada Tuhan pasti dikabulkan. Tuhan itu baik. Jangan lupa kalau berdoa ya. Suatu hari saya di seminari Mertoyudan, saya dikeluarkan karena nilai bahasa Latin saya jelek. Saya dipanggil oleh Pastor Perfect, Pastor P. Nilai Latin kamu jelek, keluar. Oh, saya menangis karena saya menjadi pastor sejak kecil. Lalu doa rosario di depan macam Bunda Maria. Saya paling dekat dengan Bunda Maria karena ibu saya. Lalu Bunda, tolong besok ulangan bahasa Latin, tolong supaya saya bisa menjawab. Saya rosario. Besoknya ulangan Latin, nilainya 4. Saya lupa, Maria juga nggak bisa bahasa Latin. Maria bahasanya Arab, lupa. Dari situ saya belajar, oh rupanya doa tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak ada usaha. Saya belajar. Bagi saya, naik saja sudah cukup, lulus saja sudah cukup. Saya tidak pernah bermimpi best hebat. Dan setiap berkat Tuhan yang membuat saya berhasil, syukur Tuhan, syukur. Sehingga waktu SD, adik saya itu nilai matematikanya 10, dia lari, oh 10 matematika.
Kalau adik dapat 10, memang itu talenta dia. Saya dapat 6 itu sudah bersyukur banget, Pak. Sehingga saya pernah saya ngomong, Pak, aku minta hadiah. Oh, sepeda. Oh, kamu dapat sepeda kalau nilai matematika kamu 10. Saya berkata, dunia hancur pun tidak akan dapat 10. Tidak bisa, Pak. Itu bukan kemampuan saya. Dan betul, adik saya dapat hadiah sepeda dari ayah karena dapat nilai matematika 10. Aku tidak pernah dapat. Tapi setelah jadi pastor, aku beli sepeda, aku bawa kepada ayah. Yang sepeda. Untuk siapa kok? Untuk ayah. Gak perlu nilai 10. Jadi apa yang saya mau perlihatkan, rupanya Allah didik saya menjadi apa? Menjadi orang yang tidak bisa apa-apa dan saya bisa. Ini karena karya Tuhan. Karena karya Tuhan. Saya kan sering di Pratista dikenal sebagai pastor pencabut nyawa. Memang saya jos banget kalau berdoa. Sampai orang-orang itu berkata, baru 2 bulan yang lalu ada opa-opa sehat, opa-opanya di rumah sakit. Lalu anaknya itu datang kepada saya, ngomong, tolong doakan papa diberi sakramen minyak suci. Yang harus operasi yang suci. Ya, oke, saya datang. Saya datang, itu ibunya ada, melihat saya, mau ngapain? Ibunya cuci, suruh. Tapi si opanya, terima kasih sudah datang. Opanya itu sudah jengkel melihat saya. Ngapain sudah harus? Lalu saya doakan, saya bilang si opa itu senang banget, bahagia banget. Saya pergi. Lalu si omanya itu telepon kepada adik ngomong ini, opa dikasih minyak suci. Siapa yang kasih? Mas Riko, Allah tinggal waktu. Halo, kemudian tinggal si opa itu benar. Sampai saya Tuhan. Dan pernah suatu saat ada ibu-ibu kumpul di biara. 4 orang di biara kami ada pastor yang hebat berdoa. Dan orang-orang itu datang ke pastor untuk didoakan. Lalu saya, Bu, mau didoakan pastor? Loh, mana pastornya? Ada di dalam, sedang berdoakan. Ibu ngapain? Antri, udah dari tadi pastor. Ya sudah, saya aja sih doakan. Udah bang, kita masih mau hidup. Saya kan sedih, sebagai manusia kan sedih. Ingin juga dong saya tuh membuat mujizat, membuat hal yang baik. Maka saya berdoa, Tuhan tolonglah supaya saya mendoakan orang dan terjadi mujizat besar. Tuhan tolong supaya saya bahagia sedikit. Setelah doa, tiba-tiba ada murid saya datang. Romo, tolong ke rumah sakit doain Oma. Oh siap. Semangat sekali saya. Maksud saya pikir omaknya di rumah biasa di ICU saudara-saudara. Wah, yang omanya waduh ini semarah kata saya. Tapi oke, namanya kepada Tuhan. Tuhan kalau mau mengubah sesuatu yang mustahil kata saya. Lalu saya bernyanyi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Oma, dalam nama Yesus aku berkata sembuhlah engkau. Itu ibu-ibu saya sudah kayak gini, langsung mundur saya sendiri. Sampai murid saya makin, Romo kok kayak gini? Jangan tahu saya juga. Bapak Ibu, saya dijemput pakai BMW pulang. Dan kayaknya Lampung, gak diundang pergi ada sendirian. Saya juga gak pamit, enggak. Baru-baru dikasih amplop. Bener itu saya kayak kalah gitu.
berdoa, Tuhan tolong. Kalau mau menyambut-nyambut setelah saya pergi, sopan sedikit Tuhan. Jangan berdoakan masih di situ. Kau permalukan hamba. Ya sudah, itu karya Tuhan. Karya Tuhan. Jadi jangan pernah pakai dan mencari kemuliaan Tuhan untuk hubungan saya. Gak boleh. Saya tidak pernah boleh. Kalau Tuhan mau pakai saya, oke. Tuhan tidak mau pakai, ya oke juga. Tidak apa-apa. Tidak perlu tersinggung. Suatu hari ke biara kami, ada seorang perempuan kerasukan di biara saya, dan itu pastor dahsyat. Dia pinter eksorsis, mengusir roh jahat. Mungkin roh manusia, roh amukasan, almarhum. Itu kan dahsyat banget ya. Dia banyak kewajiban dari keris, batu. Dia bisa keluarin susuk. Suatu saat ada seorang perempuan kerasukan dibawa ke tambal kami. Pastor itu berdoa. Saya memegang, terlempar, anaknya kecil banget, kita besar-besar, 5 orang dilemparin begitu saja. Wah, ini dahsyat kan? Lalu kita berdoa, berangkat. Itu setelah 2 jam, nggak beres-beres. Lalu si pastor itu keluar, tapi saya kata, gimana? Susah. Nah, terus kebetulan di gereja kita ada seorang soleh sekali berdoa. Terus dia ngomong, sobat telepon ini, panggil ini. Ngomong apa? Dengan awal. Oke. Saya berangkat. Saya telepon, Bu, tolong datang ke biara, ada kerasukan. Kan di situ ada pastor. Gak bisa. Mentah. Ibu diminta datang. Oh baik Romo, ibu itu rendah hati. Ini datang, aduh Romo, apa saya sih nggak tahu, hanya ini yang bisa membereskan. Ibu itu ngomong, baik datang Romo, dan saya sendirian dengan apa-apa, ada dalam Romo. Ibu itu sudah berdoa selesai keluar, lalu dia berdoa di luar, anak itu sudah terkapar, yang tenang. Lalu saya tanya kepada pastor, lebih hebat dia daripada pastor. Terus pastor dia berkata, bukan, roh jahatnya perempuan. Jadi saudara-saudara, penderitaan kalau tidak diolah, penderitaan itu akan menjadi kutuk. Kenapa? Karena kita menyimpan terus. Tapi kalau penderitaan itu diolah, diterima, saya menerima, saya mau mengampuni. Jadi pengampunan itu kalau saya bisa melupakan, mengampuni itu berarti apa? Saya mau melepaskan, merelakan. Oke, saya terima, saya sakit, saya sedih, saya tidak mau membalas dia, saya mendorong. Itu pengampunan. Kalau pengampunan itu, penderitaan itu sudah bisa diolah, diterima, menjadi berkat. Saya dibodoh-bodohkan oleh ayah. Saya tidak terlalu dibangunkan oleh ayah. Tapi sekarang saya bisa dekat dengan ayah. Saya selalu ngajak jalan-jalan ayah. Saya yang terakhir ayah. Kemarin ayah saya itu lucu, sudah tua, 70 tahun, 77 lebih. Sudah mulai telinganya budek. Lalu dia pakai beli alat bantu. Lalu lucu, dia sudah telinga budek, giginya hilang, ompong. Itu mungkin nasib tentara dan polisi yang tua aja gitu. Lalu ayah saya itu beli ini, dia pikir harganya cuma 7-8 juta, tahunnya 12-13 juta. Lalu dia tuh sedih, aduh kok habis duit saya. Kenapa? Tadinya mau beli gigi palsu, lalu dengan ini sekarang cuma dapat ini doang, ini nggak punya. Terus saya ngomong, Pak, kita cari yuk ke gigi bekas.
tahu ada yang kurang. Bekas apa kok yang meninggal? Jadi kurang ajar ya saya. Tapi saya tolong. Ada orang Katolik, dokter, tolong dok. Ya, saya, oh baik betul, saya bantu. Perbaiki ibunya Bapak. Apa yang saya katakan? Bahwa kalau saya sudah mengalami pengalaman sakit, bukan berarti saya harus menyakiti anak saya. Enggak. Saya belajar untuk memberkati. Walaupun saya sudah sakit. Nah itu, proses yang seperti itu bukanlah proses yang mudah. Maka saya ingin lebih memperlihatkan mengapa kita menderita. Saya tidak mau ini undangan Tuhan. Nah, kalau kita punya penderitaan dan Allah berbicara pada penderitaan, Allah pun kadang-kadang membiarkan penderitaan terjadi pada kita. Kenapa? Supaya kita kuat. Jadi saya selalu mengatakan ada 3 salib. 1, salib merah. 2, salib putih. 3, salib hitam. Salib hitam adalah apa? Penderitaan yang terjadi karena salah sendiri. Contohnya, saya senang makan tahu. Tahu itu enak dimakan dengan apa? Cengkeh. Iya, cabai rawit. Lalu saya makan tahu banyak, cengkehnya banyak. Lalu saya nempel. Saya berkata, Tuhan sedang mencobai saya dengan nempel. Tidak. Tren itu terjadi karena apa? Saya rakus. Titik. Jadi kalau Anda gendut, jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya gendut? Anda yang makan yang nggak benar. Ini saya. Jadi penderitaan terjadi karena salah saya. Kenapa suami saya sampai lari ke wanita lain? Mungkin Anda tidak pernah mencintai dia. Anda selalu menyalahkan dia. Ingat kan, laki-laki selalu romo-romo di depan istri, nggak pernah ada benarnya, salah terus saya. Suami jangan pada saya dan mengeluh, saya selalu disalahkan. Kenapa itu Pak? Iya, saya tidur berhadapan dengan dia, misalnya, kamu kalau tidur jangan menghadap saya. Kamu bernapas, saya menghirup. Kamu jadi sesak, tahu nggak? Ya sudah, akhirnya saya tuh membelakangin dia. Kamu jauh tidur jangan membelakangi istri. Masa istri sendiri kasih patah? Salah lagi saya rokok. Ya sudah, saya tidur terlentang. Istri saya langsung tidur jangan kayak mayat. Gitu. Salah lagi rokok. Salah terus, akhirnya sudah tidur dengan pembantu. Istri saya jadi perhatikan di sini bahwa seringkali kita hidup tidak tenang, disalah-salah. Dan Allah mengatakan, marilah kepada kamu yang lesu berbeban. Apa artinya? Allah itu mengundang kita untuk datang. Datang apa? Untuk menikmati sayangnya Tuhan, dekatnya Tuhan. Tuhan itu mau mencintai kita. Bapak Ibu, saya di Pratista selalu naik gunung pakai sepeda ke Tangkuban Perahu. Di Tangkuban Perahu itu banyak rumput, sehingga ibu-ibu tua itu cari rumput ke gunung karena dia melihara sapi. Dan kalau dia turun gunung bawa rumputnya itu lebih besar dari tubuhnya dia. Dan itu kalau dia rumput, beberapa kali dia ngapain? Berhenti. Dia tahu rumputnya, dia duduk. Saya suka tanya, nuju naon? Istirahat? Ya. Kunaon? Capek. Ngarep alhamdulillah. Supaya seger, supaya kuat deui. Minum seutik. Ujang boga teu permen. Yo aya, dia permena. Lalu bawa rumput lagi, jalan lagi,
nggak perlu terus berikan pada Tuhan. Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu kalau kau kasih padaku. Tapi kalau kau ambil terus, gimana Tuhan bisa memberikan kelegaan? Berikan padamu. Dan yang benar adalah apa? Justru Allah mau memberikan penyembuhan, mau memberikan kekuatan, mau memberikan damai.